Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan datang kembali. Marhaban bulan pengampunan. Marilah kita sama-sama sebagai muslim mukmin yang baik memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk bertobat dan bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah bulan berkah, penuh pengampunan. Jangan hanya diramaikan kita berbelanja dan sibuk mempersiapkan diri untuk makanan belaka, tapi isilah malam-malam di Ramadan itu dengan doa-doa yang insya Allah semua doa-doa kita di bulan berkah Ramadan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, tentunya manusia ini sepanjang tahun penuh dengan kekhilafan dan kesalahan serta dosa-dosa yang kita lakukan dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hablun minallah. Dan juga kita sehari-hari selama setahun mungkin memiliki kesalahan di dalam membangun hablun minan nas, bermuamalah sesama manusia. Maka saatnya di bulan suci Ramadan inilah, kadang-kadang di bulan sejak bulan Rajab sampai Sya'ban kita meminta maaf, bermaaf-maafan satu dengan lainnya dalam rangka untuk menyambung kembali silaturahim, menyambung hablum minan nas, sehingga begitu Ramadan secara vertikal kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon ampunan dan bertobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika Ramadan telah tiba, maka pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup, maka setan-setan terbelenggu. Maknanya secara harfiah, artinya pada bulan Ramadan itu pintu untuk masuk surga bagi umat manusia ini terbuka. Isilah dimulai dengan tobat, istighfar, mohon ampunan, beramal soleh, beribadah, bermuamalah yang baik, bersedekah dan seterusnya, sehingga kita bisa memperbaiki kehidupan ke depan ini dengan ibadah dan muamalah yang sebaik-baiknya, sehingga untuk menuju kepada surga yang terbuka itu dengan mudah. Ini maknanya hadis itu. Kalau sudah pintu terbuka, maka pintu neraka sebaliknya tertutup. Kesempatan orang untuk tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan tidak mungkin, karena upaya kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, memohon ampunannya. Kebalikan dari terbukanya pintu surga, maka tertutupnya pintu neraka. Kalau sudah demikian halnya, maka yang terakhir wasuffidatis syayatin, setan-setan terbelenggu. Artinya kemungkinan setan itu untuk mengganggu manusia pada bulan suci itu tipis kemungkinannya, kecuali orang-orang yang tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti makna hadis ini bahwa kalau di bulan suci Ramadan itu tidak ada kejahatan karena setan sudah terbelenggu. Setan terbelenggu bagi orang yang menuju ke masjid untuk melakukan ibadah, untuk melakukan salat malam, salat tarawih, yang melakukan sedekah, infak, wakaf, hibah dan lain sebagainya. Insya Allah ini dipagari dengan rahmat Allah untuk menuju surganya. Dan sebaliknya, pintu neraka akan jauh daripadanya. Intinya hadis ini adalah seperti itu. Setan tetap mengganggu. Karena apa? Biasanya
kalau sudah bulan suci Ramadan menjelang Lebaran, itu banyak perampokan, banyak begal, banyak ini kan semua kejahatan. Berarti setan itu terbelenggu hanya untuk orang-orang yang beriman, yang menuju kepada kebaikan, yang fastaqbilul khairat, menuju kepada kebaikan, bermohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Intinya pada itu. Cita-cita yang paling tinggi di bulan Ramadan itu kita meraih Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin kita tidak menjalankan semua sunnah-sunnah Nabi pada bulan Ramadan kalau kita bercita-cita ingin meraih Lailatul Qadar? Maka pintu sementara ini yang harus kita masuki adalah bagaimana kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan pengampunan. Kita bertobat, tidak ada manusia yang tidak menanggung dosa. Tidak mungkin sebagai manusia itu tidak menanggung dosa. Karena di dalam pepatah bahasa Arab disebutkan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia itu adalah sumbernya kesalahan dan kehilafan serta dosa-dosa. Inilah kesempatan di bulan Ramadan yang penuh dengan pengampunan ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dari tobat-tobat kita dan kita terus melakukan amal soleh. Demikian saudara-saudara sekalian, yarhamukumullah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini semaksimal mungkin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.